Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyaffa Ali Fatalah dengan NIM 123140184 dari kelas praktikum SDRC. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kode program queue atau antrian seperti berikut ini. Pertama ya kita buat dulu variable struct queue yang di dalamnya berisikan atribut-atribut yang diperlukan, yaitu ada integer data yang bakal menyimpan elemen-elemen yang kita inputkan nanti. Oke ya, yang sebelum itu kita harus mendefinisikan dulu max sama dengan 50 untuk sebagai kapasitas queue untuk tampung sebanyak 50 data nantinya. Yang kedua tuh ada integer top. Nah, ini akan mewakili elemen dalam queue yang nantinya bakal ngebantu kita buat ngecek apakah si antrian itu full atau tidak nantinya. Contohnya ada head. Ini kita definisikan sebagai min 1 yang berarti nilai head dan tail itu menandakan bahwa si antrian itu tuh masih kosong. Kalau head untuk indeks elemen paling awal dalam view dan tail itu indeks elemen terakhir dalam view. Oke, lanjut di sini saya membuat deklarasikan namanya variabel antrian untuk membuat value bernama variabel antrian. Nah, kita juga memerlukan dua fungsi ini. Ada fungsi boolean untuk isFull dan isEmpty. Nah, gunanya ini adalah untuk ngecek nih, si antriannya itu udah full apa belum. Nah, misalkan antriannya itu udah full, berarti kita return antrian top sama dengan lebih besar atau sama dengan max. Yang berarti kita akan mengembalikan nilai true jika jumlah elemen itu sama dengan nilai max-nya. Berarti kan di antrian itu jumlahnya dengan nilai max-nya itu 50 misal. Berarti ya si antriannya itu full gitu. Karena jumlah dari elemennya itu sama dengan jumlah si nilai max-nya. Lanjut ke fungsi isEmpty untuk ngecek nih apakah si antriannya ini kosong. Nah, jika berlaku true maka akan di return antrian tab sama dengan 0. Yang berarti mengambilkan nilai true jika jumlah elemen itu sama dengan 0. Nah, ketika si jumlah elemen itu sama 0, nah berarti kan si antriannya itu masih kosong dan belum diisi apapun. Oke, lanjut kita di sini buat fungsi push. Nah, push di sini adalah fungsi untuk menambahkan elemen baru di view yang bakal ditambahkan di detailnya atau di halaman ya berada di apa batas akhir dari array-nya gitu, array itu sendiri. Nah, di sini kita buat sebuah pengkondisian antrian tail sama dengan max min 1 untuk mengecek nih apakah si tailnya itu berada di batas akhir array. Dan jika iya, baru kita si out si view penuh. Berarti jika penuh maka cetak pesan yang ada. Lanjut jika kita buat pengkondisian kedua ini untuk apa ya? Untuk menangani jika si head itu masih min 1 maka si view atau si antrian ini masih kosong. Misalnya kita definisikan bahwa si antrian head sama dengan 0 berarti kita menjadikan si head ini ke indeks ke 0 sebagai elemen pertamanya. Lalu kita incrementkan si antrian data yang berisikan antrian tail-nya sama dengan value yang berarti kita akan menambahkan si elemen di posisi tail lalu kita update nilai tailnya. Oke, maaf. Selanjutnya kita incrementkan si antrian topnya, si elemennya itu kita incrementkan di dalam view. Lalu kita si out push dari nilai value yang udah kita inputkan sebelumnya. Lalu kita membuat fungsi pop ini untuk hapus elemen dari view. Hapusnya itu berdasarkan nilai headnya atau antrian paling terdepan karena si view ini memakai konsep
FIFO atau first in first out. Dia yang masuk, dia juga yang pertama kali keluar. Oke, kita buat pengkondisian jika antrian head sama dengan win 1 atau antrian head lebih besar dari antrian tail, maka sini untuk kita mengecek nih si hiu-nya ini masih kosong atau enggak. Jika masih kosong berarti kita see out ini hiu kosong, tidak bisa hapus elemen karena ya nggak ada yang bisa dihapus karena si elemennya masih nggak ada gitu. Lalu kita see out pop eh, eh, dengan see out pop untuk antrian si data dengan ya nilai array dari si antrian dot head-nya itu yang kita implement apa kita incrementkan. Nah, di sini ya baris kode ini berfungsi untuk ya kita menghapus elemen terluarnya lalu kita update ke head-nya lagi gitu. Lalu ada pengkondisian if ya jika antrian dot head lebih besar dari antrian tail maka itu berarti jika semua elemen dihapus maka kita akan reset si antriannya. Lalu kita decrementkan si antriannya berarti kita kurangi jumlah elemen top dalam hiu. Nah, di sini ada fungsi edit value by name yang gunanya untuk menambahkan nilai value dengan 3 digit yang terakhir saya. Kebetulan di digit yang terakhir saya berarti 184. Maka kita ya return value plus name untuk ya kita nambahin nilai name ke dalam nilai elemen yang kita inputkan gitu. Sesuai dengan pengkondisian ataupun syarat yang nanti akan dijelaskan di bawah. Lalu kita di sini membuat fungsi void view ya untuk cetak isi si data antriannya. Tapi sebelumnya kita cek dulu jika kita kan bisa nyetak si data view atau antriannya itu ketika ya si antriannya itu nggak kosong kan. Berarti kita cek jika if is empty atau jika eh, antriannya itu tidak kosong, maka kita see out data antrian, lalu kita iterasi si ya apa ya si elemen-elemen yang udah kita inputkan gitu dari ya dari integer i sama dengan integer head dan ketika i itu lebih kecil sama antrian tail maka kita akan i plus plus. Berarti kita melakukan iterasi dari head ke hingga ke tailnya. Lalu kita see out ini i sama dengan antrian head ini untuk mencetak setiap elemen di tiap iterasinya. Lalu else-nya atau kondisi misalnya si kondisi yang pertama ini nggak terpenuhi maka kita akan lari ke else yaitu berarti jika ya si hiu-nya itu kosong berarti ya kita si outin aja bahwa si antriannya itu kosong. Lalu ada kondisi jika si antriannya itu penuh atau ya sudah berarti nilai dari elemennya itu sama dengan nilai dari max-nya atau kapasitas maksimumnya berarti kan kita tinggal si out antrian penuh karena kita nggak bisa nginput data apapun lagi gitu. Oke, di dalam eh queue itu ada fungsi enqueue dan dequeue. Kalau enqueue sendiri itu berfungsi untuk menambahkan data ke queue di paling belakang. Sebelum kita menambahkan data, kita harus cek dulu. Jika si antriannya itu penuh, maka kita akan set antriannya itu penuh. Kalau tidak, ya kita lanjut ke baris di bawahnya, kita definisikan integer value di sini untuk memasukkan yang akan menyimpan data inputan kita gitu. Kita masukkan data. Nah, di sini ada 3 pengkondisian. Nah, kondisian pertama itu untuk jika si nilai value-nya itu lebih besar atau sama dengan 50 dan atau antara dari value-nya itu lebih kecil dari 70 atau berarti kan jika nilainya itu antara 50 dan 69 maka kita push nilai value-nya atau ya kita tambahkan data itu ke antriannya gitu. Lalu jika nilainya itu lebih kecil dari yang 50 maka kita akan pop ataupun ya bisa dibilang ketika si user itu menginputkan nilai misalnya 49 maka misalnya di antrian itu ada dua data maka data terluar ataupun data paling depannya itu akan dihapus gitu.
lalu fungsi pop itu sendiri. Lalu ketika value-nya itu lebih besar atau sama dengan 70, maka kita akan memanggil fungsi edit value by name, namun sebelumnya kita definisikan variabel baru yaitu edit value sama dengan fungsi edit value by name dengan parameter value dengan name presenter itu 184. Lalu kita masukkan ke fungsi push dengan parameter edit value yang udah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fungsi review. Review ini kurang lebih sama dengan fungsi pop, yaitu untuk menghapus data antrian yang ada berada di paling depan atau di head-nya gitu. Nah, di sini ya kita masih membutuhkan pengkondisian jika ngecek nih si antriannya itu penuh nggak sih? Kalau penuh ya nggak ada yang bisa dihapus gitu. Nah, misalnya tidak penuh, maka kita akan jalankan baris kode ini. Nah, sini adalah sebuah for loop untuk ngecek nih jika queue itu tidak kosong. Kalau jika queue tidak kosong, maka kita akan geser elemen ke depan untuk menempati tempat elemen yang baru dihapus. Nah, kan setelah kita masuk dari baris kode ini adalah ketika kita menghapus elemen, misalnya kita punya data satu dan 2 yang udah kita masukkan, berarti kan data data satu, dan data 2. Nah, data satu ini nilainya misalkan 80 dan data 2 elemen kedua itu misalnya 90. Kalau 90. Nah, misalkan kita ngomongin fungsi review, maka si data kedua ini akan dihapus dan si data pertama ini akan menempati si data kedua dan menjadi ya menempati si menempati tempat antrian si data kedua sebelumnya yang sudah dihapus gitu. Oke, lanjut. Lalu kita dekremenkan antrian tail dan topnya untuk kurangi indeks dari tail dan mengurangi jumlah elemennya. Lalu pengkondisian selanjutnya itu ya jika antrian tail kurang dari antrian head, maka kita definisikan bahwa antrian head itu sama dengan antrian tail yang bervalue min 1. Nah, ini akan di, dipakai ketika ya jika CV kosong maka kita ya reset head dan tailnya gitu. Lalu ketika ini tidak terpenuhi kondisinya, lalu kita akan loncat ke else yang mencetak bahwa Q itu kosong. Ya, terus nggak ada yang bisa kita hapus nih elemennya gitu. Nah, di Q pun ada namanya fungsi clear yang bakal ngehapus semua data-data elemen yang telah kita input sebelumnya gitu dengan kita mendefinisikan ulang nih bahwa si antrian top sama dengan 0. Berarti kan kita ngeset nih jumlah elemennya itu ke 0 lagi, reset dari 0 lagi gitu. Lalu headnya ya kita reset indeks headnya, berarti indeks headnya dari 0 juga. Dan antrian tailnya tuh berarti ya antrian paling belakangnya itu juga 0 gitu. Reset juga si indeks detailnya. Oke. Lalu di bagian in main-nya ini, atau di method main-nya, ini di sini kita definisikan integer pilihan untuk ya agar kita bisa melakukan proses pemilihan 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 menu gitu. Dan kita menggunakan looping while ya selagi si pengguna tuh menginput antara angka 1 sampai 3, maka ya perulangannya kan terus true, dan ketika menginputkan selain angka 1, 2, dan 3, maka akan berarti kan si while-nya ini akan bernilai false dan menghentikan si program itu sendiri. Nah, di sini sebelumnya kita panggil view apa? Fungsi view untuk ya kita dapat nampilin nanti
nampilin bahwa si antrian itu kondisinya tuh kosong, penuh atau dalam proses penambahan ataupun pengurangan dari NQ ataupun EQ-nya. Di sini kita see out menu pilihannya, kita ya sein-kan terhadap pilihan-pilihan, berarti kan di sini user akan memilih mau pilihan satu, 2, dan 3. Nah, ketika user pilih satu, maka dia akan menjalankan hand queue atau ya proses penambahan data. Nah, di sini kita menggunakan sistem CLS untuk membuat si programnya itu agak rapi biar tidak ke bawah gitu. Maksudnya ya programnya nggak ke bawah terus gitu, bakal di reset biar kelihatannya itu lebih clean gitu. Maka ya di sini kita memanggil fungsi enqueue. Ketika memilih dua akan memanggil fungsi dequeue atau ya menghapus data. Yang ketiga kalau misalnya si user memilih tiga, maka user akan memanggil fungsi clear. Oke, langsung saja kita demokan. Nah, di sini antrian masih kosong ya karena ya kita belum memasukkan apa-apa gitu. Oke, langsung saja di sini kita dari soal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Berarti kita unqueue. Data pertama itu bernilai 90. Nah, kenapa di sini berubah menjadi 274? Ya, karena tadi ketika kita menginputkan itu berasal dari em, sebentar itu berasal dari pengkondisian ketika si value-nya itu lebih besar atau sama dengan 70, maka si nilai 90 tadi akan ditambahkan dengan nilai nim size sendiri itu 184. Sehingga data pertama antrian itu bernilai 274. Lanjut apa? Proses DQ kedua, NQ kedua, nilainya itu ada 40. Nah, kenapa menjadi antrian kosong ya? Karena si NQ tadi misalnya, eh, ketika si user itu menginput nilai 40, 40 kan nilainya kosong. 40 itu kan di bawah 40 kurang dari 50, maka akan memanggil fungsi pop yang akan menghapus si nilai si antrian pertama tadi yang 274 tadi, maka antrian menjadi kosong kembali. Dan ketika kita lanjut ke data selanjutnya itu ada 45, timeline NQ 45. Masih kosong ya karena tadi masih memanggil fungsi pop. Lanjutnya ada 75, kita NQ 75. 75 di atas 70 dan akan ditambahkan dengan 184, maka hasilnya 259. Kita NQ lagi, datanya ada 70. Benar 70. Sama, ditambahkan dengan nilai 184 juga. NQ lagi nilainya 60. Lanjut dulu, nilai selanjutnya itu ada 50. Sorry, 50. Lanjut lagi ada 80. Sorry. Ntar, berarti lanjut ke data selanjutnya tadi. Berarti 80 tadi ya, 80. 80 lebih besar atau sama dengan 70, maka akan ditambahkan dengan 184 tadi. Hasilnya 284, lanjut lagi. Data selanjutnya itu ada 20. 20, maka akan memanggil fungsi pop. Lalu ada manggil lagi 65. Nah,
65 nih tadi tidak nilai 65 tidak mengalami perubahan apa-apa karena ya ketika nilainya itu berada di rentang 50 sampai dengan 66, 69 maka hanya memanggil fungsi push aja gitu. Ya memasukkan nilai data antriannya tanpa membuat tanpa membuat hmm, data itu mengalami perubahan nilai gitu. Oke, kita contohkan reviewnya ya. Ini sama saja dengan pop sebenarnya kita coba masukin nilai 70, masukin nilai itu ke 77. Nah, di sini kalau kita memanggil fungsi review, memilih fungsi review maka data terdepan atau si head paling depannya itu akan dihapus dan nilai 2 akan berpindah ke satu akan menepati data antrian ke satu dan eh, antrian ketiga akan menempati antrian kedua gitu. Contoh review. Nah, jadi tadi yang antrian data kedua menjadi antrian ke satu, data antrian ketiga akan menjadi data antrian kedua. Karena ya memakai konsep FIFO, first in, first out. Nah, misalkan kita mau hapus datanya, kita tinggal clear, maka data antrian akan menjadi kosong kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.